Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santiasa Putri dengan NIM 2014030050 dari lokal NTIB. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara dengan poin-poinnya. Yang pertama, aspek-aspek wawasan Nusantara. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Aspek-aspek wawasan Nusantara ada 4. Yang A yaitu aspek falsafah Pancasila, yang B aspek kewilayahan Nusantara, yang C aspek sosial budaya, yang D aspek sejarah. A. Aspek falsafah Pancasila, yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan, seperti halnya memberi kesempatan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan serta rasa toleransi yang tinggi terhadap sesama. Yang B. Aspek kewilayahan Nusantara. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki banyak kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda. Karena lingkungan pula terbentuk adat suku bangsa dan budaya yang beragam di Indonesia. Yang C. Sosial budaya. Indonesia merupakan negara yang terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut mengandung potensi konflik sosial yang besar apabila tidak diatur dengan baik. Yang C. Yang C yaitu aspek sejarah. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan proses yang panjang, mengorbankan jiwa dan raga. Pemahaman ini harus diberikan kepada seluruh warga negara agar perpecahan tidak terjadi antara bangsa Indonesia dan tetap bertahan serta menjaga keutuhan wilayahnya. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara, ada 3. Yang A. Faktor wilayah, yang B. Faktor geopolitik dan geostrategi, yang C. Faktor perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Yaitu faktor wilayah. Wawasan Nusantara dipengaruhi oleh faktor wilayah, yaitu azas kepulauan atau archipelago principle, yang berasal dari bahasa Italia, yaitu archipelagos, yang berarti lautan yang terpenting. Istilah archipelagos berarti wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya. Lahirnya azas archipelago mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu dalam satu kesatuan yang utuh, sementara unsur lautan dalam antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung, bukan sebagai unsur pemisah. Yang B. Faktor geopolitik atau geostrategi, itu pandangan geopolitik bangsa Indonesia didasarkan pada nilai-nilai keutuhanan dan kemanusiaan yang luhur dan dengan jelas ditegaskan atau tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu bangsa Indonesia adalah bangsa yang menolak segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Geostrategi yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Dalam melaksanakan geostrategi, bangsa Indonesia adalah kenyataan posisi silang Indonesia dari berbagai, yaitu yang pertama geografi, yaitu wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Dan yang kedua di antara dua samudra, yaitu Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Yang kedua demografi, yaitu penduduk Indonesia terletak di antara penduduk jarang di Australia dan penduduk padat di negara RSI. Yang ketiga ideologi Indonesia, yaitu Pancasila terletak di antara liberalisme di selatan atau Australia dan Selandia Baru, dan komunisme di utara, yaitu RRC, Vietnam dan Korea Utara. Yang keempat politik. Demokrasi Pancasila terletak di antara demokrasi liberal di selatan dan demokrasi rakyat di utara. Yang kelima yaitu ekonomi. Ekonomi Indonesia terletak di antara ekonomi kapitalis di selatan dan ekonomi sosialis di utara.
Yang keenam, sosial. Masyarakat Indonesia terletak di antara masyarakat individualisme di selatan dan masyarakat sosialisme di utara. Yang ketujuh, budaya. Bangsa Indonesia terletak di antara budaya barat di selatan dan budaya timur di utara. Yang kedelapan, pertahanan dan keamanan. Indonesia terletak di antara kawasan kekuatan maritim di selatan dan kekuatan kontinental di utara. C yaitu perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Perkembangan wilayah Indonesia sejak 17 Agustus 1945 sampai 13 Desember 1957. Wilayah Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda berdasarkan ketentuan dalam Territorial Zee and Maritime Agreement Ordonansi tahun 1939 tentang batas wilayah laut teritorial Indonesia. Ordonansi tersebut menetapkan batas wilayah laut teritorial sejauh 3 mil dari garis pantai ketika surut, dengan azas pulau demi pulau secara terpisah-pisah. Sebagian besar wilayah perairan dan pulau merupakan perairan bebas. Hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingan keselamatan dan keamanan negara Indonesia. Pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkanlah deklarasi Juanda yang dinyatakan sebagai pengganti ordonansi tahun 1939 dengan tujuannya yaitu yang pertama, perwujudan bentuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Yang kedua yaitu penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan azas negara kepulauan. Yang ketiga, pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia.